Kami benar-benar mengembangkan pakan mandiri, tidak yang lain. Dan pembudidaya yang bergabung di kelompok kami tidak boleh menggunakan pakan pabrikan. Kita sudah, kalau total anggota itu sudah 1000-an lebih, betul Pak. Kalau ditulis Pak, karena kami memang tidak ada kewajiban laporan, jadi ya tidak kami tulis Pak. Jadi kalau kami justru ketika pandemi hanya menghadapi persoalan selama 2 bulan di tahun 2020 Pak, di bulan Maret dan bulan berikutnya. Selebihnya justru di masa pandemi perikanan budidaya yang kami tangani bersama kawan-kawan melejit Pak. Kami naik tingkat. Jadi kalau kita juga bukan malah turun Pak, karena di masa pandemi ini kami bisa dari pakan mandiri, kami bisa membuat 2 pabrik pakan mandiri lagi yang angka investasinya sekitar 13-an miliar Pak, 1 titik. Ya bukan uang sendiri Pak, kerjasama Pak antar teman-teman pembudidaya, bagaimana bisa maju bareng-bareng. Kalau uangnya sendiri tidak ada Pak, tapi intinya pakan mandiri. Jadi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana mempertahankan kualitas Pak dan tidak berubah-ubah di dalam bahan baku. Kami pernah mencoba mengubah-ubah itu, tapi akhirnya di hasil ikan ini yang tidak sama, sehingga kami banyak protes. Sehingga hari ini kami memanfaatkan bahan baku lokal, kemudian ada yang beberapa yang memang harus impor Pak, seperti BKK, kemudian ada MBM yang benar-benar harus kita gunakan itu. Jadi untuk ikan juga kami samakan Pak. Contoh untuk lele ya, jadi untuk lele kita menggunakan bahan baku 1, 2, 3 sampai 10. Jadi di bahan baku itu kita selalu sama, kecuali ada kenaikan bahan baku Pak yang sangat frontal. Contoh kemarin itu kalau nggak salah, mungkin bapak-bapak sekalian paham, BKK sama MBM import itu naiknya luar biasa, dari harga 6 ribuan sampai ke hampir ke angka 10 ribu. Nah ini baru kita benar-benar putar otak Pak. Saya sempat menghentikan menggunakan MBM tapi menggunakan bahan baku yang lain, yang intinya kualitasnya tetap sama. Jadi kalau kami begitu Pak, jadi bahan baku apa yang kita gunakan, kita mencoba bagaimana tetap menggunakan bahan baku tersebut. Hanya kami akan mengutak-ngatik ketika ada bahan baku yang terbiasa digunakan harganya tinggi, baru kita kurangi di apa, kita tambah di apa. Jadi antara hewani dan nabatinya, ya ini yang kita utak-atik. Justru kalau panjenengan tahu Pak, ketika membuat pakan lele itu harusnya, ini Pak Wahyu seniornya, Pak Wahyu biasanya kalau menggunakan pakan lele hewaninya berapa persen Pak Wahyu? Kalau saya balik Pak, saya selalu nabatinya yang rendah untuk menekan kos Pak. Namun ada treatment khusus yang kami lakukan bagaimana hasilnya itu bisa setara dengan kebutuhan ikan. Contoh ketika berbicara lele, ini kan hewaninya harus cukup tinggi lah, karena sifatnya lele. Tapi kami balik di situ. Jadi ada memang beberapa vitamin yang kita masukkan. Kalau vitamin kami menggunakan dari produknya Nutrisel Pak. Jadi di situ ada Aquasi LGF, ada Besmik, kemudian ada beberapa vitamin yang lain. Jadi kalau kelengkapan isi di dalam, insya Allah kami penuhi sesuai dengan kebutuhannya ikan. Di lysine, methionine itu ya tetap kita gunakan single Pak. Kita menggunakan yang single, kecuali premixnya baru kita gunakan yang udah campur. Tapi kalau untuk tambahan yang lain, vitamin C, vitamin E, contoh untuk indukan kita harus nambahin vitamin apa ya, kita belinya single. Jadi kita bukan satu produk untuk semua ikan Pak, tapi masing-masing ikan
ada produknya sendiri, ada formulasinya sendiri. Contoh kami di Bandeng Pak, di Bandeng itu kita menggunakan protein yang sekitar 25 lah. Ada juga nila yang menggunakan protein 25, tapi harganya masih mahal nila Pak, peletnya, walaupun sesama protein. Perbedaannya hanya di vitamin Pak, yang kita buat di situ, sehingga ada perbedaan harga. Jadi sesama protein itu juga harganya kita beda. Jadi bukan karena kalau proteinnya 30 ini bapak-bapak mungkin ke anggota kelompok 7.000 contoh, kemudian sesama protein 30 tapi penggunaan ikan yang lain kan tidak harus sama Pak, karena kebutuhannya ikan beda-beda. Itu yang kami pelajari sih pelan-pelan. Jadi mohon maaf jika salah. Jadi saya hanya berbicara pengalaman yang saya lakukan, tapi kalau berbicara soal formulasi, saya pikir jago-jagonya sudah dari dinas. Jadi ini pengalaman yang kami lakukan Pak. Jadi untuk menyendirikan masing-masing produk. Jadi produk ikan apapun, baik itu laut, contoh kerapu dan koi Pak. Kami juga memproduksi pakan koi yang proteinnya di angka 48. Kita pakan mandiri nih Pak, harganya 48.000 Pak per kilo. Itu dijual lagi 80.000 Pak, karena kita grower color kita jadikan satu di situ. Jadi kalau skalanya koi kita ke pasarnya komunitas Pak, jadi komunitas, tapi kita ada kemasan sendiri per 500 gram sampai 1 kilo, ada 2 kemasan. Jadi mungkin sementara itu Pak, mohon maaf kalau saya ceritanya panjang kali lebar, nggak bosen mungkin ini. Gitu Pak Ardi, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Pak Zara ini saya paling hafal, soalnya kalau di grup kalau nyetak pakan nggak pakai baju. Yang saya hafal ini. Gurunya di Probolinggo salah guru Pak. Itu sebagian bikin suplemen Pak. Oke Bapak sekalian, kalau soal formulasi, insya Allah monggo sharing dengan kami nanti by WA, kan kayaknya satu grup ya, di grup ada, nanti by WA butuh apapun insya Allah akan kami support 100%. Jadi suplemen juga sama, akan kami bantu untuk mencari informasikan bahwa ini suppliernya ini dan lain sebagainya. Jadi kalau kami Pak terbiasa akan mengukur bahan baku dulu ketika membuat pakan Pak. Jadi contoh ini bekatul ya, ini bekatul separator, kadar proteinnya berapa dan lain sebagainya. Kemudian bahan baku apa lagi, baru kemudian kita hitung di formulasi dasarnya Pak. Dasarnya dulu, bahan baku dulu kita hitung, kemudian apakah ini nyampe di angkanya. Ketika tidak nyampe maka akan ada pengurangan bahan baku yang paling mahal dulu. Contoh tepung ikan paling mahal atau MBM paling mahal, kita kurangi dulu di situ. Kita ganti dengan bahan baku lokal yang lebih murah. Kemudian karakteristik bahan baku tersebut penggantinya seperti apa. Contoh, ketika penggunaan bekatul yang cukup tinggi, maka seratnya juga akan tinggi kan Pak. Nah, bagaimana kita mensiasati itu dari suplemen, merubah itu semua. Kita juga pakai enzim Pak. Bagaimana merubah bahan baku terutama bekatul ini bisa berubah, tidak terlalu seratnya muncul dan lain sebagainya. Jadi kita ada 2 tim Pak, jadi ada tim bahan baku, perumus bahan baku, kemudian ada satu lagi tim yang merumuskan suplemen apa saja yang mau dimasukkan di situ, kemudian vitamin apa saja yang mau kita tambahkan. Jadi wes kalau kita ngomong itu koyok-koyok gitu loh Pak, ya padahal enggak sih. Jadi intinya memang kita merumuskan itu benar-benar Pak, agar tidak hasilnya itu tetap sama. Jadi kalau target kita itu kenaikan daging dalam 1 hari sekian begitu, kemudian penggunaan pakan harus sekian, kita memang sampai hari ini juga melakukan riset demikian Pak di Jember. Jadi kami ada kolam riset luasnya 2000 meter yang hari ini kita tambah lagi sekitar 7000 meter persegi Pak.
di dalamnya itu ada semua metode budidaya. Jadi ketika kita kembangkan bersama kawan-kawan pembudidaya lain, kita sudah punya hasilnya, punya hasil samplingnya. Contoh nila Pak, nila ini kita berbagai teknologi kita lakukan, alih teknologinya. Jadi kita mempertahankan oksigen bisa dengan batu aerasi, dengan diffuser, kemudian dengan root blower, kemudian dengan yang lainnya juga. Jadi kita mulai mengembangkan dari konvensional Pak, kemudian sampai ke alih teknologinya. Dan alhamdulillah Pak, jadi mungkin monggo kalau ada waktu main-main ke Jember Pak, akan kita kasih tahu bagaimana nila kita itu 1 kilo itu daging pakatnya 1 kilo. Jadi kami ada menggunakan, kita mempertahankan oksigen Pak, DO-nya. Di oksigen itu paling rawan kan di jam 2 malam sampai jam 5 pagi. Kita jam segitu bisa bertahan di 13,7 Pak, oksigennya. Padahal untuk mendapatkan oksigen angka 5 saja sudah beratnya minta ampun. Tapi memang kita kalau untuk yang ikan Pak, terutama nila dan yang lain, kita bagaimana support oksigen tinggi. Karena ketika kami riset sendiri Pak, nggak ada gurunya, nyoba-nyoba sendiri. Jadi kita riset sendiri, ikan yang oksigennya tinggi, makannya lahap, pertumbuhannya cepat Pak. Dan alhamdulillah kita nila itu ukuran bibit 1-2 cm, kita tebar 4,5 bulan sudah panen Pak, 3-4 ekor. Apalagi kalau kita menggunakan jenisnya sultana begitu, mungkin akan lebih cepat karena tahan salinitas tinggi dan lain sebagainya. Jadi kami memang mencoba-coba Pak, jadi mencoba-coba, kami memang siapkan beberapa lahan untuk uji coba sendiri bagaimana pakan ini baik enggak sih. Maksudnya baik bukan buat kita sendiri Pak, tapi baik untuk semuanya. Kita coba di situ, ini sampai bertahan seperti apa, kemudian kenaikan dagingnya seperti apa. Kami biasa menghitung 2-3 hari sekali Pak, kita sampling Pak, tiap kali masuk. Jadi bibit yang keluar pun tetap akan kita sampling. Contoh, kita akan mengirim bibit ke Pak Wahyu 1 juta ekor, kita akan menyiapkan 10 kolam Pak di situ. Di antara bibit tersebut kita sisihkan 10 kolam, kita besarkan juga. Jadi perkembangannya akan kita pantau sama-sama yang terjadi di sana seperti. Karena tujuan kami itu bagaimana pembudidaya ini bisa nanti ke depan meningkat. Nah, kalau mereka meningkat, pakan mandirinya juga akan meningkat. Jadi kalau soal formulasi Pak, pasti saya kasih.